Pernahkah kalian mendengar tentang istilah kekerasan berbasis gender? Mungkin kita sering mendengarnya, namun apakah benar-benar kita memahami apa artinya? Seberapa besar dampaknya? Dan apa yang bisa kita lakukan? Dalam video ini kita akan membahas sampai tuntas tentang kekerasan berbasis gender. Kita juga akan mendengarkan langsung dari narasumber ahli kita. Simak videonya ya. KBG atau kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang dapat membahayakan dan juga menyebabkan penderitaan kepada seseorang, entah itu secara fisik, secara seksual, secara psikologis, dan juga termasuk pada penelantaran berbasis perbedaan gender. Tidak hanya itu, KBG sendiri bisa terjadi di ruang publik maupun di ruang pribadi oleh orang-orang yang kita kenali. Menurut laporan WHO tahun 2022, 1 dari 3 perempuan di dunia atau sekitar 840 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Bahkan dalam 12 bulan terakhir saja, sekitar 316 juta perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan hidup mereka. Di Indonesia sendiri, situasinya tidak kalah memprihatinkan. Komnas Perempuan mencatat sebesar 376.529 kasus kekerasan gender pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 14,7% dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan berbasis gender hadir dalam berbagai bentuk yang perlu kita ketahui. Dalam PKBI, setidaknya ada 5 bentuk utama. Pertama, kekerasan seksual. Ini mencakup tindakan yang menyerang tubuh atau fungsi seksual seseorang tanpa persetujuan. Salah satu contohnya, pelecehan verbal. Yang kedua, kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menimbulkan luka atau rasa sakit secara fisik, seperti memukul, menjambak, menendang, atau melukai orang dengan benda keras. Yang ketiga, kekerasan psikologis berupa penghinaan, ancaman, isolasi sosial, manipulasi, atau perilaku yang merusak kesehatan mental korban. Yang keempat, kekerasan ekonomi, misalnya melarang korban untuk bekerja, melantarkan kebutuhan hidup, atau mengontrol keuangan. Dan yang kelima, praktik sosial budaya berbahaya seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, atau kekerasan atas nama kehormatan. Untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita dengarkan langsung dari narasumber ahli kita. Yang pada intinya adalah orang-orang dengan trauma-trauma tertentu, baik itu secara fisik maupun mental, dia harus mendapatkan pendampingan. Itu yang pertama, secara khusus dan yang tadi adalah ceritakan adalah akibatnya. Ketika tidak dikawal, maka itu akan berkelanjutan. Berkelanjutan pun itu tidak tanpa akan hilang begitu saja. Dia harus ada yang namanya pendekatan trauma healing, pengobatan, panjangan, entah itu dari penyakit menular seksualnya ataupun dari PTSD atau trauma pasca kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengabaikan faktor-faktor atau aspek itu, yang terjadi adalah trauma dan kesehatan baik fisik atau mental yang tidak tercapai hingga dia bereproduksi berikutnya. Yang akan dihasilkan apa? Anak-anak tidak berkualitas tinggi dari orang-orang yang mendapatkan trauma secara fisik maupun secara psikis. Itu juga akan berpengaruh pada kesehatan global pada dunia, karena generasi yang berkualitas adalah dari 1000 hari pertama ditanamkan benih, dia akan mendapatkan benih dari orang tua yang berkualitas juga. Jadi sangat mendasar sekali dan itu harus bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama harus aware pada diri sendiri ketika mendapatkan ancaman atau hal-hal yang mendekat kekerasan berbasis global. Yang pertama harus berani dulu melaporkan dan melindungi diri sendiri terlindungi, maka dia akan terjauhkan dari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau diam dan menormalisir atau mewajarkan, maka yang terjadi adalah ikutan berikutnya kekerasan yang terus menumpuk dan ditoleransi. Akhirnya dia akan menumpuk penyakit baik itu fisik maupun psikis. Baik sekali. Yang pertama adalah perbanyak literasi, belajar terus, terutama dari banyak cerita-cerita atau true story dari kekerasan berbasis gender yang lainnya. Yakinlah bahwa cerita tersebut benar adanya dan harus diambil pembelajaran dari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah tidak mengulang kesalahan. Yang kedua adalah berani melapor. Ketika berani melapor, maka jadi tidak menjadi suatu kewajaran bahwa kekerasan itu terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga
juga bersifat kritis ketika nanti ada atau melihat saudara, teman, dan lain sebagainya ada kekerasan berbasis gender, harus segera melapor secepatnya. Karena dengan melindungi sekitar, otomatis juga melindungi diri sendiri. Orang akan takut untuk melakukan kekerasan ketika diri kita kritis dan juga cepat melapor ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dan tidak dinormalisasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila teman ataupun orang terdekat kita yang menjadi korban? Teman-teman bisa membantu korban dengan menggunakan prinsip LIVES. Yang pertama adalah listen. Kita harus mendengarkan korban dengan empati, bukan menghakimi. Yang kedua, inquire. Tanyakan kebutuhan dan kekhawatiran korban. Yang ketiga adalah validate. Kita harus validasi perasaan dan pengalaman korban. Yang keempat, enhance safety. Bantu tingkatkan keselamatan korban. Dan yang kelima, support. Dukung apapun keputusan yang dibuat oleh korban. Setiap orang berhak untuk merasa aman, dihormati, dan diperlakukan dengan setara tanpa memandang gender. Oleh karena itu, kenali, lawan, dan melaporkan kekerasan berbasis gender melalui nomor di bawah ini. Jangan takut ya. See you!